Annyeonghaseyo. Kita ketemu lagi dalam Dialog Atma. Kali ini temanya tentang drama Korea. Banyak yang bisa dikupas dari drama Korea. Cuma saya bingung ya, siapa yang jadi narasumber kali ini. Ada someone di sana. Halo. Halo. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Siapa ya? Miss Vita. Miss Saya Vita. Jadi narasumber kita adalah Miss Vita yang memang menekuni dan mendalami tentang film. Nah, kita mau kupas tentang drama Korea bersama dengan Miss Vita. Miss Vita dadah dulu dong. Halo. Halo, saya duduk di sini ya. Wah, keren nih, keren. Miss Vita penggemar drama Korea nggak sih? Iya dong. Oh ya, sebentar. Saya balik dulu topinya biar kelihatan dari sana. Saya ARMY nih ceritanya. Saya juga. Sejenak ARMY karena saya juga nggak tahu ya. Kalau saya dibalik BTS. seperti ini ya. Oh, Nanti seperti cowok Korea. oke, Bu Vita. Ada banyak banget drama Korea dan sekarang ini sedang menggejala di Indonesia. Kira-kira apa sih yang membuat drama Korea itu mengejala? Padahal kita juga punya banyak sinetron di sini. Mungkin bisa diceritakan dulu daya tariknya ada di mana? Kalau saya yang pertama karena memang saya mengajar di dulu kajian media ya. Ya. Kemudian sekarang menjadi kajian media dan digital itu lebih ke memang saya suka menonton sebuah tayangan hiburan. Nah, drama Korea ini salah satunya yang menghibur dan kebetulan hiburannya itu sangat lengkap. Yang pertama secara mata hiburannya indah. Peran-perannya, cowoknya cakep, ceweknya juga cantik, kemudian sinematografinya juga bagus. Di telinga enak gitu loh didengar suaranya dan juga musiknya, kemudian kualitas lagu-lagunya kayak soundtracknya juga bagus, kemudian secara perasaan itu ceritanya koyak-koyak kita ya. Karena kita kan ngomongnya drama, genre itu kan drama. Nah, Ya. drama itu kan banyak memakai perasaan. Nah, itu mereka kualitasnya cukup bagus. Kemudian apalagi ya? Mata, telinga, perasaan, secara sentuhan itu mereka menyentuh lewat di luar behind the scene itu mereka menyentuh ke penggemarnya. Jadi misalnya ada meet and greet kayak gitu. Cerita juga tentang bagaimana kisah cinta mereka yang asli. akhirnya mereka terus nikah, habis itu jadian beneran kayak cinlok kayak gitu. Jadi itu kayak komplit jadinya ya secara utuh gitu. Walaupun yang di sinetron Indonesia bisa juga seperti itu, tapi mungkin ini ada hawa baru, jadi orang kan mungkin sudah bosan dengan muka yang sama seperti diri sendiri. Ini kan lebih beda. Iya. Gitu. Oke. Ada yang menarik nih tadi, Bu Vita bilang kalau di situ ada kualitas yang lebih bagus. Nah, tadi disebut ada wajah, kemudian suara, acting, latar dan seterusnya gitu. Nah, sebetulnya kriteria wajah yang bagus, padahal kita sama-sama Asia nih gitu. Apakah memang ada ciri khusus yang sekarang jadi sedang digemari? Misalnya memang yang mata sipit-sipit kayak saya gini gitu yang lebih banyak dicari, atau kemudian sekarang yang rambutnya berdiri-berdiri gitu ya, itu kalau dulu mau hawk gitu ya. Apakah memang ada sekarang ini sedang ada karakter yang memang menjadi sesuatu yang sedang digemari? Kalau zaman dulu kan kita nih kriteria cantiknya perempuan itu di Barbie gitu. Nah, kalau sekarang tampaknya bergeser. Nah, apa aja tuh kira-kira? Bu Vita bisa jelaskan nggak? Mungkin yang pertama dari sisi Hollywood ya. Kalau ini saya sudah baca di beberapa jurnal juga. Kalau dari sisi Hollywood itu memang orang bule itu kulitnya putih. Ya. Itu masih sama sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah bergeser ke glowing ya. Glowing itu nggak hanya putih tapi merona pink. Ungu ya harusnya ya. Merona pink gitu. Nah, itu harus kita sapu gitu ya. Semakin merah semakin bagus. Arah kesananya itu membuat orang memang pengen jadi seperti itu. Salah satunya ya terhibur dengan kayak cuci mata melihat orang yang putih. Terus kemudian kalau Korea itu memang gimana ya, pada dasarnya mereka tuh memang putih, jadi ya udah ngapain aja langsung. Putihnya beda sama bule kayaknya ya, lebih ke kalau saya lihatnya kuning langsat gitu ya, lihatnya sepertinya. Kita lebih ke coklat, jadi tetap saja konstruksi dari media iklan macam-macam itu mempengaruhi pemirsa atau penonton bahwa ya yang enak dilihat tuh yang putih. Nah, yang orang Korea walaupun mereka sipit, ada satu tambahan lagi selain putih,
kayak sudut atau rahang atau muka tirus itu tuh juga dianggap sebagai yang saya nggak laku nih. udah tirus ini aja, tirus hidungnya. Jadi mereka gitu, walaupun ya kadang ada gosip mereka operasi plastik atau apa, tapi memang tujuannya mereka pakai standar kecantikan dan ketampanan seperti itu. Nah kita sebagai penonton nggak ngapa-ngapain, diem aja kayak gitu. Terpesona ya. Terpesona. Tapi kalau yang cowok nih, yang cowok tuh kan kesannya kayaknya cool-cool gini ya, gitu, cool-cool gitu. Yang cool tuh yang kayak gini loh, pakai kayak gini terus misterius. Gitu, kayak gitu. Gitu ya, gitu. Kenapa gitu. justru yang itu yang sedang menarik saat ini, bukannya orang yang lebih cheerful gitu, yang menarik untuk ditonton, dilihat karena seru, rame. Tapi kenapa justru yang gitu ya, yang cool gitu? Kenapa sih? Karena kita. Yang pertama, penonton drama itu secara statistik sudah dibuktikan adalah cewek. Cewek suka dengan cowok misterius. Dan plus-plusnya cowok misterius cakep lagi setelah dia membuka itu. Itu ya. Jadi harus ditutupin dulu begitu dibuka. Misterius dulu, dan rambutnya agak acak-acakan, tapi ternyata waktu pakai jas, kayak gitu. Jadi intinya tetap hiburan sih. Jadi kita melihat hiburan udah enak dilihat. Habis itu cerita drama itu kan plus-plusnya banyak. Jadi kayak konflik macam-macam membuat orang jadi ingin tahu ini habisnya apa sih? Itu yang perlu dicatat dari Bu Vita. Buat cowok-cowok, cobalah tampil misterius, karena ternyata itu yang disukai sama cewek-cewek zaman sekarang, termasuk ibu-ibu gitu. Senyumnya agak dibikin jarang muncul deh. Cool gitu ya. Gitu ya. Tapi jangan marah. Saya kalau lihat kayak gitu malah serem loh. Ini orang kok nggak pernah senyum, kenapa gitu ya. Nah ketika dia senyum, rasanya Bu Ika bagaimana? Seneng banget gitu ya. Akhirnya. Nah itu Bu. Gitu. Jadi kayak istilahnya gongnya terakhir itu tuh dia akhirnya senyum, lalu akhirnya dia menoleh ke Bu Ika. Wah, Bu Ika langsung kayak gitu. Deg-deg gitu ya. Nah itu loh yang bikin. Oke. Sekarang kalau kita bergeser ke arah budaya nih. Budaya dari Korea itu yang kemudian, kalau dulu kita dengar ada orang melihat film barat itu westernisasi. Nah kalau ini apa? Koreanisasi atau seperti apa? Budaya apa yang pada akhirnya kita bisa atau seringkali dipakai oleh orang-orang Indonesia? Misalnya makannya jadi ramen gitu misalnya, atau yang seperti apa? Kurang lebih bagaimana ceritanya tentang budaya? Kalau dari sisi sejarahnya, kita kembali ke tahun 1999. Wah, udah lahir belum? Udah belum. Saya Desember 99. Jadi maunya belum lahir. Saya kan angkatan 2000-an. Jadi di tahun 99 itu sebenarnya sudah ada Asianisasi, yaitu dari Jepang, pertama dari Cina dulu. Dari Cina, Jepang, akhirnya ke Korea, ada Taiwan, kemudian ada Vietnam, macam-macam. Nah, yang dari Cina ini kenapa seperti ini? Karena ada seorang wartawan yang melihat kok orang tuh suka nonton, masih ingat Jackie Chan, Jet Li, Dewa Mabuk. Nah awalnya dari itu sebenarnya. Kemudian orang pengen bisa silat waktu itu kayak gitu. Jadi mungkin karena orang Cina itu orangnya banyak, jadi mudah mempengaruhi. Kemudian mulai terbuka. Lalu habis itu 2002 Korea menang Piala Dunia. Kemudian disorot oleh dunia. Lalu Korea ini kayak istilahnya dulu tertutup, sekarang membuka diri bahwa ini kesempatan untuk memperkenalkan mereka sendiri. Nah, yang dikenalkan awalnya memang dari drama, tapi di drama itu muncul yang Bu Ika bilang tadi, ramen. Misalnya Bu Ika suka sama Ji Chang Wook misalnya gitu, dia makan ramen. Lalu aku pengen kayak dia, aku pengen tahu apa yang dia makan. Kemudian habis itu komodifikasinya yang cukup kuat. Jadi apapun dijual yang di situ. Lalu kalau komodifikasinya sih memang sangat didukung oleh pemerintah ya. Jadi misalnya kita ketemu sama artis yang kita sukai, foto gitu nggak boleh loh. Kita selfie ya ketemu, nggak. Nanti kalau selfie ke meet and greet ya ke sana. Untuk meet and greet aja kita harus beli macam-macam koin untuk bisa. Dan itu seleksi, nggak bisa kita langsung datang. Jadi terseleksi juga. Jadi itu sangat didukung oleh industri yang cukup banyak. Ketika mau masuk ke Indonesia, mereka juga mendukung ekspor-impornya dengan mudah. Jadi ya kita orang konsumtif kan, orang Indonesia itu kebanyakan itu dipermudah dengan itu, jadi semakin termanjakan. Makanya budaya yang dibentuk itu sebenarnya dari mereka sendiri mempengaruhi kita yang senang dipengaruhi. Oke. Cocok kan Bu? Cocok banget. Nah tadi ada satu hal yang menarik, bahwa ternyata hal ini, daya tarik, daya pikatnya itu dikelola sedemikian rupa. Artinya ada manajemen dalam hal ini yang membuat drama Korea akhirnya
mendunia, bahkan pernik-pernik yang lainnya pun ikut serta disukai oleh mungkin dunia ya, nggak cuma Indonesia. Nah, tentang hal ini kalau kita kaitkan dengan aspek komunikasi, karena Bu Vita mengajar mata kuliah film gitu ya, lalu kaitannya dengan tadi daya tarik, tentang bagaimana industri itu dikemas, itu bagaimana cara mengelolanya sehingga mungkin kita bisa belajar dari mereka, sehingga kita juga punya produksi-produksi yang tidak hanya sekedar diproduksi lalu dilempar, tapi bahkan dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah produk gitu ya. Itu gimana? Kalau sebuah proses film atau drama Korea yang kita bicarakan ini kan memang prosesnya itu ada dari produksi, kemudian pasca produksi. Oke. Ada 3 tahap ya. Yang BTS itu pasca produksi. Karena terus sampai dibentuk. bahkan katanya nama fansnya itu ARMY ya. Nah, itu post production, istilahnya sudah diproduksi. Kalau orang tidak tahu BTS itu apa, nggak akan laku kan. Tapi sekarang laku karena sudah ada sama produksi. Nah, pra-nya itu mereka risetnya cukup bagus. Jadi mungkin salah satunya melihat dengan minat pasar. Oke, minat pasar dulu ya kita lihat ya. Minat pasar di mana masuk ke situ. Misalnya suka dengan drama atau suka dengan konflik keluarga kaya dengan miskin, atau cewek cowok yang bucin misalnya, atau yang jadi dari situ sudah ada kan, mau ngikut minat pasar. Atau yang Korea bagus itu adalah mereka membentuk pasar, ngeri kan. Nah, mereka itu karena didukung oleh pemerintah, dan pemerintah mendukungnya tidak hanya di produksi, tapi juga mereka punya sekolah-sekolah film banyak. Lalu kayak private company kayak entertainment itu juga mereka melatih dan itu di situ sangat didukung. Nah, dari praproduksi itu kualitasnya kan sudah bagus. Nah, ketika memproduksi itu behind the scene dibuang sayang itu mereka pakai untuk ada kayak trailer atau harus ada kayak istilahnya nanti ada ini loh, stay tune misalnya ada ini ya, itu benar-benar dikemas secara profesional dan mereka tuh punya integritas tinggi. Yaitu misalnya kayak ceritanya nggak boleh dibocorin misalnya, itu mereka ya benar-benar nggak terus membuka kayak itu. Sudah ada pertama disiplin, lalu yang kedua mereka punya aturan yang cukup ketat dengan membentuk satu kualitas yang bagus. Nah, begitu production ada, nah langsung gampang gitu loh untuk membentuk kualitasnya ya. Oke. Berarti ini rangkaian yang luar biasa, sudah didesain sedemikian rupa sehingga produknya memang bisa kita lihat sendiri. Kualitasnya tidak hanya pada dramanya, tapi bahkan berbagai macam atribut yang menyertainya itu didesain sehingga memang sangat terstruktur gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau bicara soal daya tarik kisah dramanya, kan tadi ada yang cerita soal bucin, soal kaya miskin, itu juga banyak di sinetron kita gitu ya. Apa kurang sedihnya sih sinetron kita ya kan sampai serialnya ribuan gitu. Nah, sebetulnya daya pikat cerita seperti apa sih yang dimunculkan oleh drama-drama Korea? Yang pertama kembali ke yang cerita saya sebagai hiburan cuci mata. Iya. Pertama itu enak dilihat, lalu sinematografinya bagus, istilahnya ada yang bokeh banget, kemudian pemandangannya bagus. Nah, Indonesia itu kan cuma 2 musim atau 10 musim ya. Musim buah-buahan. Musim durian, musim rambutan. Nah, karena hanya 2 musim itu, Korea plusnya itu mereka 4 musim. Nah, bahkan musim pun, berarti bikin filmnya lama banget dong, nunggu musim ini, musim itu gitu. Itulah kuncinya, bukan lama banget, tapi mereka musim dingin dulu, fokus. Orang Indonesia musim dingin, ya ampun main salju, kayak gitu. Itu ada sesuatu yang tidak kita punyai di Indonesia, mereka memenuhi itu, ada musim dingin. Kemudian musim gugur, warna-warna berubah. Jadi dari sisi mata sudah masuk kan. Nah, dari sisi cerita, musim dingin itu ceritanya apa sih? Nah, itu beda lagi kan. Kita nggak kaya di situ. Kita kayanya hanya miskin kaya, tapi tidak ada ketika musim dingin ada apa sih? Atau misalnya musim gugur itu tempat orang atau musim semi orang jadian kayak gitu, kita kan nggak ada musim jadian. Paling Valentine ya, Valentine. Nah, itu bumbu-bumbu yang kita tidak punya. Jadi kekayaannya di situ. Ini bukan karena saya memuja mereka, cuma melihat perbedaannya seperti apa. Lalu jumlah episode, Bu. Tempat kita itu sampai 1000-an. Ini 16 aja, Bu. Iya. Kok sedikit banget ya? Nah, itu kekuatannya. Jadi misalnya Bu Ika main di drama Korea 16 kan. Lalu habis itu Bu Ika bikin lagi di judul yang lain. Pasti dikejar. Tapi ceritanya udah lain. Jadi orang
tidak terlalu apa ya, ketarik dengan cerita yang sudah masih sama tapi ceritanya tadi tuh ini siapa deh. Bulet gitu ya kalau di sini. bulet, Habis jadi jadian sama ini putus jadi sama itu. Habis itu gitu ya kalau di Indonesia. dan itu menunjukkan kualitas peran atau kualitas acting aktor di situ jadi kelihatan. Misalnya di judul A dia menjadi anak miskin misalnya, lalu di judul B dia ternyata jadi penguasa. Saya lihat mengamati ada satu orang tua. Itu tuh saya kalau lihat dia itu ya ampun, dulunya benci tapi sekarang jadi suka. Karena yang pertama dia pernah jadi raja yang bengis, di judul yang lain dia jadi sopir yang baik hati, kemudian di cerita yang lain dia jadi bapak yang sangat apa ya namanya kejam sama anaknya. Yang terakhir saya lihat dia itu ya ampun mesake banget, miskin, kurus, jadi gila actingnya gitu. Bisa ya, jadi berbagai peran ya. Itu main di mana-mana ada. Iya. Dan itu dia sangat kuat ceritanya. Saya sudah lupa dia itu dulu pernah jadi raja misalnya, karena dia di situ bagus. Nah itu yang bikin mungkin orang jadi apa ya, melihat secara kualitas acting aja sudah seneng gitu. Iya. Oke. Nah kalau Bu Vita sendiri nih, sekarang menukik ke pribadi, Bu Vita sendiri dari sekian drama Korea, drama mana sih yang paling disukai dan tokoh mana yang paling disukai? Kenapa kok judul itu? Karena kebetulan kan Bu Vita ini juga mendalami film, jadi ketika menyukai apakah memang karena sekedar karena perasaan terbawa atau memang ada unsur-unsur yang tadi Bu Vita sebutkan, sinematografinya, ceritanya, latarnya itu menjadi penilaian tersendiri sehingga aku suka nih yang ini gitu. Yang mana? Bingung ya, mana yang paling suka semua ya? Saking bagusnya produksinya sampai Bu Vita suka semua loh. Ketika saya di Harvard, saya diajarin untuk menjawab it depends gitu. Itu tergantung Bu Ika apa ya, kalau mukanya itu suka siapa gitu. Saya dari dulu suka lihat Lee Min Ho, suka banget. Kalau ada Lee Min Ho itu selalu saya lihat. Tapi kalau dari sisi cerita, yang mana ya? Nanti dikasih ya. Nanti tolong diliatin mana tuh yang Lee Min Ho. Kemudian secara muka ya, senang aja lihat dia. Sebentar. Kenapa kok dia mukanya? Karena dia yang pertama kali mengenalkan saya pada drama Korea. Jadi yang pertama itu sebenarnya saya tadi lupa belum menyebut. Pernah dengar Meteor Garden? Oh iya, saya suka kan banget itu. Diawali dari, itu dari Taiwan kan. Kemudian jadi Boys of Flowers itu kayak di remake ke gitu. Korea. Nah di situ yang saya kagumi itu Lee Min Ho itu dari pertama itu tahun 2000 berapa gitu sampai sekarang mukanya sama Bu. Ya ampun gila ini orangnya. Sama dong kayak Bu Vita dari kecil sampai sekarang mukanya sama. Saya masih kecil banget. Jadi ketika dia main terakhir tuh The King kan, Eternal Monarch, dia Monarch itu dia jadi raja. Di situ mukanya kalau mau dibandingin yang dulu, cuma rambutnya beda, dulu keriting, dulu cecetan, sekarang jadi raja itu beda model rambutnya. Kalau dari cerita, saya suka cerita yang drama atau film yang dimainkan oleh Ji Chang Wook gitu. Selain dia cakep, dia itu ada bisa silat, bisa benar-benar berkelahi bagus. Kemudian ceritanya itu saya sebenarnya lebih suka action ya daripada drama karena cepet kan ceritanya. Kemudian saya juga suka cerita spy, misteri. Nah itu dia film-film atau drama dia mewakili itu. Kemudian yang favorit terakhir itu Itaewon Class. Kalau pernah dengar Itaewon Class itu banyak moral yang bisa saya sempat nulis di Kompasiana ada sampai 3 tulisan. Bucin itu apa, melihat. Tapi bucin profesional, jadi dia kayak menghamba profesional karena hasilnya bikin orang jadi sukses. Oh gitu? Iya, dia bucinin lalu habis itu ada. Kita perlu ngupas di serial yang lain, bucin profesional yang kayak apa. Baru tahu loh saya. Harus melihat lagi ya. Lalu selain itu dia punya tips-tips keuangan yang benar-benar real gitu. Jadi asik banget nih, ini tidak hanya menghibur tapi juga mendidik. Kemudian yang terakhir itu saya cukup kagum dengan salah satu cerita The World of the Marriage. Itu kalau pernah dengar itu tentang perselingkuhan macam-macam. Nah, yang membuat saya kagum adalah tak pikir yang nulis itu tuh cewek ya. Ternyata penulis skripnya tuh cowok Bu. Jadi ternyata cowok itu bisa nulis konflik lalu. Dan ini tokoh utamanya cewek. Dia tuh benar-benar bisa mendalami cewek itu perasaannya gini. Nah waktu itu saya nggak tahu, tak pikir paling cewek-cewek. Kebetulan waktu ini siapa sih? Ternyata itu penulisnya dan dia menulis banyak sekali tokoh utama cewek, padahal dia cowok. Jadi itu membuat saya jadi kalau mau ditanya suka yang mana ya dari cerita ya ternyata ada behind the scene yang membuat saya jadi
gila nih bikinnya. Saya lebih ke lihat ke behind the scene-nya, lalu habis itu kagum ke hasil ceritanya. Jadi ternyata memang apa ya, ada perjuangan di situ. Jadi kayak kesannya tuh menghormati. Dengan hasilnya. Oh, jadi ternyata seorang penulis ketika itu dia perempuan dan laki-laki akan sangat mempengaruhi bagaimana tone dari ceritanya ya. Kalau yang profesional tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Makanya saya benar-benar di profesional nih. Dia Profesional cowok banget. tapi dia cerita tentang tokoh utama cewek. Oh, gitu. Oke. Iya. Wow, ternyata kalau dikupas banyak juga ya unsur-unsurnya yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kalau dari sisi tadi itu Bu Vita secara pribadi gitu melihatnya. Nah, sekarang kalau dari sisi perfilman, banyak teori film yang bisa digunakan untuk mengupas atau menganalisis drama itu. Nah, ketika ada satu drama yang tadi terakhir Bu Vita bilang itu bagus sekali karena ternyata ada apa namanya pesan moral dan lain sebagainya yang digunakan di sana. Itu apa ya, kemasan atau kira-kira bagaimana mempersuasi pemirsa dan lain sebagainya, kalau dari sisi teori film itu gimana sih? Kalau teori film itu mau mengkritisi atau mau membuat sisi bagusnya di situ ya. Jadi Coba dua sisi nih, dua sisi yang sisi. bagus dulu. Yang bagus dulu adalah ya melihat positifnya di situ, pesan moralnya apa. Jadi membayangkan gini aja, orang datang ke bioskop, kemudian ketika keluar dari bioskop dia merasa ketika ada pintu itu dia keluar gitu selesai, aku menjadi manusia baru. Nah harus cerita yang Gitu bisa ya, bikin gitu sesuatu. atau habis ini aku pengen seperti dia. Nah itu bisa dilihat dari resepsi audiensnya. Jadi apa yang dirasakan oleh audiens ketika setelah menonton itu. Tapi kan sebelum itu dia harus ditarik dulu untuk beli tiket kan. Oh iya. Ini bukan video streaming kayak yang sekarang sudah online itu ya, walaupun berbayar, tapi bahwa ada effort fisik, orang beli tiket kemudian janjian mau nonton sendiri atau sama temen, itu kan harus membuat konstruksi bahwa ini ceritanya ini bagus gitu kan. Jadi dilihat dari posternya menarik Oh, enggak? bahkan sebelumnya Iya, posternya pun sudah didesain sedemikian rupa itu ya. dari pasca produksi tadi sampai mau nggak beli topinya itu kalau tulisan BTS-nya itu misalnya merah atau biru, mau nggak Bu Ike? Bu Ike Saya suka karena ungu. Nah, Gitu. wih ada Bu Ike nih, ada Republik Violeta, bikin ungu yuk. Nah kayak gitu itu masuk ke persuasi kan. Kemudian Iya. dari posternya itu bikin orang tertarik nggak? Misalnya saya nggak suka horor. Saya mau nonton katanya misalnya Itaewon Class tuh bagus, tapi di posternya tuh ada darah, ada horor hitam gitu, saya mau nggak nonton? Takut. Nggak jadi, saya nggak jadi nonton. Ah itu kan horor, enggak loh, tapi posternya hitam Iya, kayak iya, gitu, ada bel kelinting-kelinting gitu kan, saya inget itu loh Pengabdi Setan atau apa, jadi saya nggak mau ya dari itunya. Kemudian dari Iya. review kita bisa secara kritis Iya. melihat resepsi audiens dari review atau dari komen-komen sebuah postingan film misalnya. Dari situ bisa kita lihat, oh ini filmnya bagus atau enggak. Setelah kita terpersuasi emang pengen nonton, kita datang di situ ya, kualitas film seperti apa. Kemudian cocok enggak sih dengan dunia masa kini misalnya. Ada orang yang suka nonton tentang kerajaan-kerajaan. Oh. Masa Iya, lalu, sejarah, fantasi. iya. Ini tergantung genre, Bu. Iya, Ya. iya. Oh. Mau genre-nya tadi horor udah, drama udah, atau mau yang fantasi. Dulu kan pernah ada era vampir Ya, itu. horor semua di Nah, bioskop ada ya. drama Korea atau film Korea pakai vampir misalnya. Kemudian satu lagi yang saya terlupa. Film Korea kalau pernah dengar Parasite itu 2019 kalau nggak salah. Itu tuh satu-satunya film yang pernah dapet Oscar. Wow. Asia loh, maksudnya dari Iya, Asia, iya, Korea. iya, Nah iya. itu juga membuat sorotan. Ceritanya tentang apa sih? Ceritanya itu misteri, spy, tapi bukan fantasi ya. Iya, iya, dan, iya. dan itu enak dilihat karena arsitektur rumahnya itu cukup bagus. Jadi itu bisa dilihat dari sisi konstruksi, kemudian dari sisi kritis ya. Apakah ini representasi masyarakat atau malah mencoba mengkritisi masyarakat di sini? Kalau yang Parasite memang mengkritisi, jadi kayak ada masyarakat, sisi masyarakat yang tertindas, kemudian yang kaya itu mencoba dilawan oleh yang ini. Jadi itu kayak ya ampun aku pengen menindas seperti itu. Jadi kayak mewakili penonton yang nonton. Terus habis itu kemudian keluar dari situ ya dia aku pengen atau baiklah aku tidak akan lagi. Nah itu yang penting membawa orang. Karena saya membayangkan itu keluar dari bioskop loh. Kalau kita nonton cuma lewat TV kayak gitu, selesai udah keluar dari kamar lah, keluar dari kamar kan beda. Kalau dari bioskop, Itu loh lampu-lampu mulai menyala itu.
teng teng teret, kayak zaman dulu kan ada musik kayak gitu. Sampai hafal musiknya. Michael London. Iya. Nah itu. Itu kalau dari sisi positif. Kalau dari sisi mengkritisi, kita sebagai Bu Vita sebagai akademisi film gitu misalnya, melihat drama Korea ini dan ingin mengkritisi, kira-kira apa yang bisa dikupas dari drama itu? Jangan-jangan saking sukanya nggak ada yang bisa dikritisi ya? Mengkritisinya satu, kok kita nggak bisa sih bikin kayak gitu. Kita mengkritisinya malah lebih ke pemerintah, kita mau kayak mereka kayak gitu. Tapi memang ya kita nggak bisa melawan mereka, hanya lebih ke refleksi. Kalau mereka begitu bisa, kenapa kita enggak gitu. Jadi saya dengan beberapa komunitas film sudah, mereka membenci sekali dengan orang yang nonton drama Korea, lalu saya bilang, Mbok yang ini loh kayak Jack Ma kan bilang sesuatu yang menyulitkan atau masalah itu jadilah peluang, ya, belajari aja mereka, terus tapi nanti kita ikut dulu, habis itu kita yang mencoba mencengkeramkan cakar kita, teorinya gitu. Jadi teorinya gitu ya. lebih ke mempelajari. Tapi kalau secara misalnya mau dikritisi, sebenarnya ceritanya sih bosenin sih sebenarnya. Cuma bisa apa ya, pasti saya kan agak feminis juga. Oke, Lee Min Ho cowok cakep, tapi kenapa dia yang kaya, lalu yang cewek yang miskin, kemudian yang cewek miskin suka sama dia. Bahkan saya curiga sebenarnya ceweknya nggak suka, tapi karena dia cakep sama kaya, terus akhirnya iya deh, karena dia suka. Jadi kayak udah mau gimana sih cewek yang miskin tapi disukai sama cowok yang kaya, pasti enggak aku nggak cinta masa kayak gitu. Nah ceritanya selalu gitu. Itu yang lain lah, apalagi cerita terakhir Lee Min Ho itu dia raja, mencintai orang yang biasa. Lalu orang biasa itu diangkat. Cinderella banget ya. Itu. tapi juga suka nontonnya, jadi kenapa ya? Buat yang lain. Ya. Justru itu yang jadi pertanyaan ya, ceritanya begitu tapi kenapa itu selalu membawa daya tarik gitu? Mungkin tadi ya konstruksi atas tokoh-tokoh yang sekarang diidolakan itu memang bergeser menjadi seperti itu gitu. Ada nggak karakter khusus misalnya yang cowok itu seperti apa, yang cewek bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang saya lihat nih generasi milenial ini kemudian mengubah penampilannya menjadi kekoreaan. Jadi misalnya kalau dulu orang pinginnya rapi ya, dikuncirnya rapi. Kalau sekarang nggak diuntel-untel gitu di atas gitu, kayak ngikutin tokohnya. Itu sekarang kayak gimana sih karakter yang sedang digemari oleh generasi saat ini? Contoh yang bagus sebenarnya Itaewon Class ya. Itaewon Class tuh ceritanya itu narapidana, ternyata sukses. Nah, dia masuk penjara gara-gara mempertahankan keadilan, kebenaran. Jadi dia kayak istilahnya korban orang kaya lah. Jadi dia napi itu bukan karena dia memang orang jahat. Nah, di situ itu ceritanya agak berbeda sih. Jadi dia itu memang benar-benar orang yang dari nol, memang diinjak-injak sama orang kaya. Tapi ketika ayahnya, wah ini mas spoiler nggak apa ya? Tapi ketika ayahnya meninggal, lalu dia punya asuransi, dia langsung berubah jadi orang kaya. Nah itu saya nggak suka, wah. Karena ketika dia orang kaya dia gitu kan. Tapi di situ proses dia jadi orang kaya kan ada tips keuangan. Nah, model rambut dia itu Bu, sekarang jadi tren. Jadi banyak cowok-cowok yang mungkin melihat sosok dia itu, jadi intinya gini, kuncinya adalah karakter di dalam drama itu bagus, maka dia akan mengkonstruksi sebuah penampilan. Di situ ada saya lupa, sudah tak apalin, lupa. Si Yeo atau apa, jadi pacarnya yang benar-benar dia tidak kuliah. Kemudian tapi dia jadi social media endorser. Jadi dia itu suka nulis vlog, apa yang dia tulis selalu diikuti oleh orang. Pokoknya seleb lah dia. Nah, itu rambutnya juga dicet-cet agak beda-beda, kemudian cara bajunya dia pakai juga beda. Nah, itu orang karena ini dikagumi, dan ini orang-orang si Iseo ini benar-benar orang yang karakternya itu hebat, jenius 120 atau apa IQ-nya. Dan dia diterima di Harvard tapi dia nggak masuk ke sana. Ya ampun. Nah, itu ini bukan sebuah konstruksi melawan Harvard, gue nggak mau di sana gitu. Terus banyak orang menginginkan masuk di sana gitu. Itu seperti kayak perlawanan juga nggak sih? Karena produk dari bucin tadi, bucin profesional. Dia ingin yang narapidana itu namanya Park Se-roy. Pak Se-roy itu mau dia bikin menjadi orang hebat, maka dia meninggalkan kuliah, tidak mau kuliah, lalu dia
berusaha aku cinta padamu maka kamu tak bikin sukses itu loh Bu. Dari seleb macam. Nah, baju dia, cara dia ngomong itu bajunya kayak kita nggak sih? Enggak ya. Oh enggak ya, beda ya. Dia cewek yang bener-bener modis, jadi ya memang dia karena dia seleb ya, maksudnya segala foto dan ini di situ juga diceritakan setiap dia selfie langsung baju dia ini ya dia itu juga diikutin, ada sebuah potret orang Korea juga mengikuti dia, misalnya dia makan di resto ini, oh aku juga, jadi resto itu jadi terkenal kayak gitu. Oh sampai gitu ya? Ya itu yang itu sama kayak ADC waktu ambil gambarnya di sini ya. Ya orang jadi pingin tahu daerah mana sih yang ada yang jagonya itu gitu. Nah itu sebenarnya bagus, sudah awal yang bagus yang ADC itu, cuma terlalu kayak orang piknik dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu dragging ceritanya, ditarik-tariknya itu kayak terlalu lama, dipaksa ya, terlalu dipaksa. Jadi harusnya saya satu lagi yang belum saya ceritakan, pertama kali 2012 saya menonton drama Korea itu adalah Winter Sonata. Oh, Winter Sonata itu terkenal banget itu dulu. Nah, itu tuh ada sampai dibikin patungnya, sampai di tempatnya itu yang Nami Island itu ada apa ya namanya, poster besar adegan-adegannya. Nah, apakah Indonesia atau Jogja mau kayak gitu? Kemarin udah diawali oleh ADC. Filosofi kopi sudah ada, ya. Tapi akhirnya tenggelam lagi. Nah, itu mahasiswa saya ada yang pernah meneliti tentang itu kan, tapi ternyata ya akhirnya hilang karena kedai kopi semakin banyak dan tidak dipelihara. Kalau maksud saya Indonesia itu mungkin lebih ke maintenance, lebih ke konsistensi. Kekurangannya ada di sana ya, maintenance terhadap semua yang sebetulnya sudah booming, tiba-tiba dia bisa turun hanya karena kurang dikelola dengan baik ya. Itu. Oke. Menarik banget ya. Tadi sudah kita dengarkan dari mulai yang sifatnya umum gitu ya, publik seperti apa, Bu Vita seperti apa, kemudian secara teoretik juga seperti apa gitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi penonton, sebaiknya gimana sih penonton mensikapi drama Korea ini? Karena sudah banyak yang terbawa sampai nangis-nangis. Ada loh satu artis yang sampai mendatangkan orang Korea ke rumahnya gitu kan, luar biasa tuh sampai segitunya gitu. Nah kalau dari sisi penonton sebaiknya mensikapi drama Korea ini seperti apa? Jangan nonton maraton. Terusan gitu ya, maksudnya sampai beli filmnya, sampai langganan dan dia terus-terusan gitu. Itu kayak saya zaman nonton Meteor Garden, itu sampai beli serialnya gitu karena nggak mau ketinggalan satupun. Kalau dia nontonnya itu maraton akan berefek apa buat penontonnya? Itu kayak orang main game. Saya pernah waktu ngajar apa ya? Saya lupa waktu itu tanya, ada yang suka drama Korea, ada siapa namanya? Misalnya gitu. Kamu kok bisa merasa kamu tuh suka atau fanatik? Saya tuh nonton 12 episode tidak berhenti. Jadi dia dari makan siang sampai malam. Nggak mandi kali ya? Nggak mandi, nggak itu terus itu yang harus hati-hati jaga. Jadi saya kalau apa sih untuk penonton, pertama jaga kesehatan, dua jangan lupa olahraga. Karena itu memang sangat captivating, sangat benar-benar mempengaruhi kita untuk tidak berhenti. Apalagi kalau itu semua tersedia, misalnya kita sudah punya 12 episode, kita baru mulai yang pertama, langsung klik kedua, klik ketiga, klik keempat, langsung gitu tuh bisa kita cuma duduk aja nonton. Itu itu benar-benar bisa, makanya harus jaga diri. Kemudian kalau saya sih jangan hanya mengkonsumsi, tapi juga memproduksi. Kalau saya memproduksinya dengan memberi kritikan, kayak menulis. Kemarin episode pertama Itaewon Class itu kenapa? Nah, bagusnya di mana? Nah, saya sebagai dosen dan suka menulis, saya mengambil misalnya dari sisi gender yang bucin atau dari sisi manajemen keuangan, atau dari ada apa sih yang bisa kamu produksi buat orang lain. Jadi kalau bisa menonton dan memproduksi, atau menonton dan membuat sesuatu yang sama. Misalnya saya bikin novel, saya bikin cerita yang mirip. Nah itu jadi kayak, kan kadang kita ketika menonton satu episode rasanya kok ini akhirnya orangnya mati sih, aku nggak pengen. Nah kita bikin cerita lain yang orangnya hidup gimana ya gitu. Jadi tetap harus kalau bisa itu tadi yang tetap normal aja lah nontonnya, karena ketika kita terus-terusan kita jadi tidak tahu bagusnya di mana cerita itu, hanya nerusin aja. Tapi ketika nonton episode satu hari lalu episode kedua besok, itu bisa ada sesuatu yang bisa dilihat di sini. Itu sebagai penonton tuh dapatlah sesuatu. Sama yang kedua tadi juga ikut memproduksi dong kalau bisa. Jadi itu adalah tips menjadi penonton yang smart.
Jadi nonton nggak cuma nonton, walaupun udah banyak serialnya, kita hafal, kita terbawa perasaannya, tapi satu yang perlu diingat bahwa kita harus bisa memproduksi dari apa yang sudah kita tonton tadi. Ada sesuatu, atau mungkin untuk mahasiswa menyemangati belajar ya, paling nggak karena nonton jadi semangat gitu. Kalau mahasiswa, apa sih tugas dia? Misalnya bikin skripsi. Saya dulu waktu PhD doktoral itu sama temen ditanya, kamu kok nonton YouTube terus? Harusnya kan nulis PhD. Ini apa riset? Gitu. Padahal sebelumnya saya nggak riset. Lalu habis itu, aduh gila nih, aku ngomong sendiri masa saya bang. Lalu akhirnya saya riset satu YouTube yang saya ikuti waktu itu, saya lupa apa. Nah itu maksud saya, kalau suka ya kenapa itu nggak kamu pakai untuk skripsi? Karena pasti sangat menguasai. Istilahnya saya sempat kemarin menguji skripsi tentang Mobile Legends gitu kan. Anak itu ya ampun ngomong apapun tentang Mobile Legends bisa. Dari A sampai Z tahu ya. Nah, tinggal dia itu ngambil satu aja di situ kan gampang banget. Cepat selesai lah skripsinya. Pasti. Itu dia tipsnya, apalagi buat yang mahasiswa. Itu bisa dikupas dari banyak sisi, kaya sekali. Tadi Bu Vita sudah menjelaskan, bisa dari arsitektur lokasinya, bisa dari pemerannya, bisa dari pesan moralnya, bisa dari manajemen artisnya misalnya atau yang lainnya, itu semua bisa dilihat dan dikupas dengan sangat detail. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Bu Vita. Nah terakhir nih Bu Vita, ada nggak pesan khusus buat penonton yang kebetulan mungkin barangkali penyuka drama Korea? Yang pertama mencoba melihat sesuatu yang berbeda. Jadi kalau awalnya suka tentang drama yang aku pengen suka yang nangis-nangis, nah itu coba melihat sesuatu yang baru. Karena kalau bisa kita itu belajar tentang kehidupan di situ. Jadi istilahnya jangan sampai kita punya masalah sendiri baru kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, drama itu adalah representasi masalah. Jadi kita tahu bahwa kalau gini itu pasti efeknya begitu. Tanpa kita mengalami, kita bisa belajar dari situ. Jadi tetap saja ada coba dicari sisi moralnya. Jadi sebagai konsumer kita juga mendapatkan sesuatu di situ, mengembangkan diri deh. Dari sisi moral, dari sisi pengalaman hidup. Kemudian habis itu ya kita memproduksi sesuatu. Gitu, jadi manfaatkan. Luar biasa ya, dari film kita bisa ngomong dari A sampai Z, dari mulai filmnya sendiri, gosipnya, kita belum ya tadi ngomongin gosipnya, ada gosipnya, ada bagaimana budayanya, ada bagaimana penonton itu harus mensikapi sesuatu yang kita tonton. Nah terakhir nih, untuk mengucapkan perpisahan kita ngomongnya apa sih bahasa Korea? Sama, Annyeonghaseyo juga. Annyeonghaseyo juga, oke. Karena waktunya sudah habis, kita akan menyudahi, tapi tentunya akan ada serial lain lagi yang akan mengupas tentang film dan lain sebagainya, dan tentunya akan menarik. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdiri dong, dan kita mengucapkan salam apa tadi sama ya? Sama. Babay aja nggak apa-apa. Babay aja. Supaya kita agak bergaya. Kita sudah bergaya Korea nih soalnya ya. Oke. Jadi selamat tinggal dan sampai jumpa. Bye.